Cacing sama protozoa namanya. Cacing ini ada 3 jenis, nematoda, kestoda, sama trematoda. Itu 3 jenis beda-beda. Dari namanya udah bikin pusing. cacing gile, cacing pita, sama cacing isap namanya kayak gitu. Kalau bahasanya seperti itu, saya lebih mengerti. Ya itu lebih gampangnya kita secara umum aja ya. Iya, secara umum. Itu ya selanjutnya kan cacing itu ada 3 jenis, ada 3 golongan kayak gitu ya. Terus ada protozoa. Protozoa ini ada 2, dibagi 2. Itu protozoa yang di sistem pencernaan sama di darah. Nah, terus selanjutnya kan tadi endoparasit. Yang ektoparasit artinya hidup di luar, ya? Di permukaan dia. Di permukaan paling tidak biasanya di permukaan kulit atau enggak di ruang telinga lah. Gitu, ruang telinga itu biasanya jenis parasitnya itu ya seperti yang sering kita lihat lah pada umumnya, yang suka hewan pasti tahu ada flea, kutu. Kutu ya biar gampangnya. Iya biar gampang. Kutu, caplak itu beda ya. Kutu sama caplak itu beda. Beda. Kutu, caplak, pinjal, beda lagi. Beda. Kadang orang tuh caplak tuh dibilang kutu tetap, padahal beda. Yang sering kita lihat yang nempel di anjing, yang besar-besar itu, yang menghisap darah tuh biasanya itu namanya caplak, bukan kutu. Iya, itu caplak. Sering kita salah mengira bahwa caplak dibilang kutu kayak gitu. Terus kan ada juga yang kecil tapi kakinya banyak itu. Kakinya banyak itu? Iya, kayak apa ya? Kecil dia di anjing. Agak gepeng gitu sih. Nah itu saya kurang tahu itu apa yang ini. Iya. Tapi kemungkinan tuh paling tidak orang tuh biasanya bilang caplak tuh pasti kutu dibilang. Iya. Caplak cuma memang caplak tuh ada beberapa jenis juga. Itu yang lempeh itu kemungkinan yang jantan kayak gitu. Kalau yang besar yang hisap darah itu yang jenis betina itu. Gitu. Ada lalat kayak gitu, itu parasit tuh juga termasuk parasit, dia lalat, nyamuk seperti itu. Kalau di dalam permukaan kulitnya itu ada namanya tungau. Tungau itu ada 2 jenis sih biasanya, scabies sama demodex sih namanya, itu yang paling sering umum lah nyerang hewan kayak gitu. Oh ternyata parasit itu luas banget teman-teman. Sekarang kita tanya deh yang paling umum aja karena ternyata banyak sekali ya parasitnya ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol di next time aja. Parasit gini ya. Ada part 2-nya nih kan. Ada dong. Sekarang kita tanya ya? secara umum. Gimana sih dok caranya kita tahu kalau parasit dari luar kan kita udah bisa lihat tuh ada kutu, entahlah itu kutunya gitu, bisa kita lihat kan gitu. Terus kalau misalkan parasitnya ada di dalam, apa sih ciri-ciri di hewan itu? Nah, seperti yang saya bilang tadi, parasit yang di dalam kan itu endoparasit ada 2, cacing sama protozoa. Kalau cacing sih tidak selamanya dia artinya keluar cacing itu, kalau keluar cacing kan enak kita bisa lihat itu, oh ini cacingan. Kalau tidak tuh biasanya kita dapat lihat paling tidak itu ini ciri secara umumnya, tapi tidak semua hewan menunjukkan ciri seperti ini gitu. Artinya pada umumnya dia bulunya agak kusam, bukan bulu rambut ya. Kalau rambut. Bulu tuh ayam seperti itu. Kalau ini rambut itu kusam, agak kusam dia, agak kusam. Terus di matanya tuh ada kayak leleran, discharge kayak itu. Ada leleran, kotoran belekan ya, belekan seperti itu. Biasanya seperti itu sih cirinya, sama dia hewannya tuh kalau parah seperti yang kemarin tuh dia kurus. Oh, nggak bisa berkembang berarti ya? Dia karena nutrisinya diserap oleh cacing. Dia kurus dan perutnya besar lah. Padahal dia kurus, itu perutnya besar, kayak kurang gizi aja. Iya, kurang gizi benar. Itu kalau cacingan. Tapi kalau protozoa kan ada banyak jenis. Mungkin pencernaan hampir sama kayak gitu. Kalau protozoa apalagi ada yang parasit darah itu. Itu protozoa itu nyerangnya parasit darah itu. Ada banyak sih bisa menyebabkan dia pendarahan seperti itu, mimisan kayak gitu. Bahasa umumnya mimisan lah ya. Kalau bahasa dokternya epitaksis tuh namanya kayak gitu. Dia mimisan dia jadinya. Itu hewannya sangat berbahaya kayak gitu. Dan tapi parasit darah ini disebabkan oleh yang faktor pembawanya itu yang ektoparasit, caplaknya itu. Oh, itu yang membawa. Itu yang membawa penyakitnya. Ternyata mereka berkaitan. Itu parasit tuh. Udah numpang dia minta lagi. Merugikan ya. Nah biasanya nih
misalkan kita punya hewan peliharaan nih dok. Nah kita kan nggak tahu ya itu hewan peliharaan kita ada parasitnya atau enggak. Biasanya ada jadwal cek khusus nggak sih? Misalkan berapa bulan sekali kita harus cek kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita dari pengecekan dari yang gini dulu ya, dari yang cacingan dulu ya. Kalau cacingan kan umpama kita beli anjing nih, beli anjing atau punya anak anjing kita yakin nggak dapat ngasih obat cacingnya kayak gitu. Sebaiknya dikasih obat cacing dari umur 2 minggu. 2 minggu. Dari umur 2 minggu itu 2 minggu, terus umur 2 minggu, 4 minggu, 6 minggu, 8 minggu. Setelah itu diberikan setiap 3 bulan. Itu untuk anjing yang kita memang tahu riwayatnya, artinya kayak gitu. Itu diberikan. Dan kalau mau itu kita bisa melakukan namanya pemeriksaan feses. Nanti kita di sana bisa kita ambil sampel fesesnya, itu kita uji di lab. Itu nanti kita lihat apakah ada telur atau ada protozoa yang di saluran pencernaan seperti itu. Nanti di sana kita ketahui apakah mengandung telur atau tidak kayak gitu. Dan kalaupun seandainya bagi teman-teman di sini umpamanya yang suka melihara suka rescue kayak gitu ya. Rescue kan kita nggak tahu riwayatnya apakah ini, walaupun anjingnya udah besar katanya, kita nggak tahu apakah ini beneran udah divaksin ya bisa divaksin atau enggak udah diberikan obat cacing atau tidak, yaitu kita kan nggak tahu. Dan jadinya ketika kita ambil itu sebaiknya kita anggap ini tidak pernah diberikan obat cacing. Makanya kita berikan dulu juga seperti yang sebelumnya kayak itu 2, 4, 6, 8 kayak itu. Kita berikan juga obat cacing. Nanti kalau anjingnya yang kita pelihara juga, ini saran aja. Anjing ataupun hewan peliharaan kita pelihara, ya seandainya hidupnya di ruangan aja, di rumah aja itu bisa diberikan obat cacing setiap 6 bulan tuh. Tapi kalau kita sering ngelepas kayak gitu tuh minimal lah 3 bulan lah gitu. Kita berikan obat cacingnya gitu. Namanya dia hidup di gini kan. Kan kita nggak tahu ya dia bergaulnya sama siapa. Ketemu anjing di mana atau kucingnya. Kalau untuk yang ektoparasit itu kan udah bisa kita lihat. Kecuali yang sakit kulit mungkin ya. Kalau sakit kulit itu kan biasanya disebabkan, sakit kulit kan ada banyak maksudnya. Yang disebabkan karena parasit, ini saya garis bawahi, karena yang disebabkan parasit itu kan nggak bisa terlihat. Mungkin kalau caplak, kutu dan pinjal tuh bisa kita lihat. Pinjal tuh biasanya loncat-loncat ya. Kutu loncat tuh, pinjal dibilang tuh loncat-loncat tuh, bisa kita lihat kan yang itu. Yang tungau ini nggak bisa kita lihat. Itu harus kita melakukan pengorokan kulit itu namanya. Pengorokan kulit untuk ambil sampelnya, kita cek di lab, baru kita lihat di mikroskop kayak itu. Baru kita tahu dia apakah dia modek itu namanya atau scabies seperti itu. Semakin pusing ini pemirsa. Jadi sekian dulu deh bincang-bincang sama dokter. Saya pusing ini. Harus gitu aja ya, parasit itu memang ternyata luas banget. Luas banget itu. Ya udah. Sekian dulu sama dokter Erik. Nanti kita bincang-bincang lagi ya dokter ya. Nanti saya akan hubungi dan kita curi lagi waktu-waktunya. Kita omongin parasit. Kita siapin dulu pertanyaannya teman-teman. Kalau teman-teman punya pertanyaan bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti ya kita akan tanya sama dokter Erik. Siap. Dah. Makasih.